Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Artinya kita adalah makhluk yang selain makhluk jasad. Nah, selain makhluk jasad. Jadi kita memiliki jasad, ya. Namun jasad ini hidup, ya. Setelah ada ruhnya, ya. Maka setiap manusia itu ditiupkan ruhnya ketika yang bersangkutan masih ada di perut ibunya, kan, gitu ya. Ditiupkan ruhnya oleh malaikat, ya. Artinya perjalanan manusia ini sebenarnya sangat panjang, ya. Sebenarnya sangat panjang, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, dan terus akan berlanjut sampai langit dan bumi ini sudah hancur, kira-kira, ya. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ruh-ruh ini sudah ada, ya. Kemudian ditiupkan, ya, pada janin ibu, ya, selama perjalanan di dunia ini. Ada yang lahir tahun 1980-an, 70-an, ada yang 2000-an, ada yang 2000 sekian, ya. Ada yang sebelumnya, ya. Maka kita mengikuti takdir kapan kita dilahirkan, ya. Kita mengikuti takdir kapan kita dilahirkan, dan kemudian melanjutkan perjalanan hidup kita tersebut, ya. Maka di suatu waktu lahirlah kita di sini, Kemudian karena pasangan kita juga sudah ditakdirkan, maka bertemulah kita dengan pasangan kita, ya. Dan kemudian ketika ditakdirkan memiliki putra putri, jadilah kita sebuah keluarga. Nah, jadilah kita sebuah keluarga. Dan keluarga ini ternyata merupakan amanah yang besar, ya, amanah yang besar. Maka logikanya, kalau ini sebuah amanah yang besar bagi orang tua ini, ya, maka orang tua ini perlu belajar untuk bisa membangun keluarga ini dengan baik, ya. Namun hari ini kita melihat, ya, bahwa pendidikan khusus bagi calon orang tua, ya, calon bapak, calon ibu dan lain-lain itu masih sangat minim, begitu, ya. Masih sangat sedikit, ya. Pendidikan untuk menjadi calon ayah, calon ibu, ya, calon suami, calon istri dan lain-lain ini masih sangat sedikit, ya. Oleh karena itu kita terus bergerak, ya, untuk menambah keilmuan kita sendiri, dan akhirnya kita bisa membantu para calon keluarga-keluarga di masa depan atau keluarga-keluarga yang sudah ada ini kemudian memiliki bekal, ya, memiliki bekal yang lebih baik untuk membangun ini, karena ternyata tanggung jawabnya berat, ya, tanggung jawabnya berat. Ayah sendiri punya tanggung jawab, ya, memimpin dirinya sendiri. Kemudian ibu, istri juga punya tanggung jawab. Kemudian mereka berdua sebagai orang tua juga punya tanggung jawab, gitu, ya, membesarkan, mendidik putra putrinya. Nah, disinilah akhirnya perlu pembelajaran yang terus menerus, ya. Dan agar mereka kuat dan mampu mengarungi ini semua, ya, maka mereka membangun dan mengembangkan kapabilitas spiritualnya, ya. Menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ruh, menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang sudah dianugerahi akal, ya, antara lain untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang bersangkutan juga sudah dianugerahi qalb, ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, tempat wadah cahaya ilmu, gitu, ya. Dan kemudian manusia juga punya daya dorong atau nafs, ya, yang daya dorong ini, ya, bisa cenderung kepada kebaikan dan atau keburukan. Maka tugas kita adalah mengendalikan ini, gitu, ya. Maka ketika tugas kita menyadari penuh bahwa kita adalah makhluk ruhani, ya, menyadari penuh bahwa kita adalah makhluk ruhani. Banyak hari ini saudara-saudara kita, teman-teman kita kurang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ruhani, ya, sehingga lupa bahwa akan ada perjalanan panjang yang menantinya kelak, ya.
maka dia berbuat seenaknya di dunia, ya, hidup tanpa aturan dan lain-lain. Nah, inilah saudara-saudara kita yang perlu dirangkul, ya. Lupa bahwa perjalanan nanti setelah dunia itu jauh lebih panjang, kan gitu ya. Dan dia juga lupa bahwa sebelumnya ruh itu sudah hidup, ya. Baru kemudian pada tahun 1970 mungkin, atau 1960, atau tahun 2000, ya, atau 2010, baru kemudian ruh tersebut ditiupkan, ya. Ada yang baru 2020 mungkin, ya, yang masih anak-anak dan lain-lain, ya. Dan akan mengarungi kehidupan selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, ya, menyadari bahwa kita adalah makhluk rohani, ya, yang kemudian perjalanan yang masih panjang ini akan menyadarkan kita, ya, bahwa pada kesempatan yang kita bisa mengendalikan diri kita ini, inilah kesempatan yang penting dan berharga. Nah, kira-kira begitu, ya. Kesempatan yang tidak bisa diulang lagi, ya. Kesempatan yang betul-betul kita harus optimalkan, gitu kira-kira. Mengoptimalkan sebelum, ya, menjadi orang tua, dan lebih optimal lagi ketika setelah menjadi orang tua. Kenapa? Karena tanggung jawab kita banyak, ya. Kalau 5, sini 5, ya. Kalau baru satu, dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya, ya, ini menjadi sebuah, nah, yang tadinya ini menjadi keluarga-keluarga biasa-biasa, nah, dalam hal ini harus menjadi sebuah learning family. Nah, learning family. Inilah tujuan kita menjadi penyuluh pengasuhan. Mengubah keluarga dari common family, keluarga umum, menjadi learning family. Keluarga yang senantiasa belajar, saling mengingatkan untuk terus belajar, ya. Jadi ketika telah terbangun suasana learning family, maka satu sama lain, ya, akan semakin mudah diingatkan untuk belajar. Udah belajar belum hari ini? Udah nambah ilmu belum pekan ini, ya? Udah nambah ilmu belum bulan ini, dan lain-lain. Menjadi sesuatu yang biasa untuk saling mengingatkan dalam menuntut ilmu. Nah, kira-kira begitu, ya. Namun ketika ini belum jadi learning family, ya, barangkali ibu mengingatkan ayah untuk belajar, ayahnya malah marah, ya. Ayah mengingatkan istrinya untuk belajar, istrinya malah marah-marah, dan lain-lain. Atau orang tua mengingatkan anaknya belajar, malah ngambek. Nah, bisa begitu, ya. Jadi belum terbangun suasana belajar, belum menjadi learning family. Makanya tujuan kita menjadi pasukan penyuluh pengasuhan untuk memperbanyak keluarga-keluarga yang sadar, membangun keluarganya menjadi learning family yang baik. Nah, gitu kira-kira, ya. Menjadi keluarga pembelajar, ya. Keluarga pembelajar. Mengapa? Nah, ada cukup banyak alasannya, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam perjalanan kita akan melihat bahwa paling tidak, ya, ada 3 alasan besar mengapa kita perlu terus belajar parenting, ya. Dan Rasulullah SAW ya, sebagai panutan, sebagai contoh, juga telah memberikan banyak pembelajaran kepada kita. Para ulama akhirnya telah mengumpulkan beragam hujah, wahyu, ya, dan juga hadis-hadis, kemudian dihimpun dalam paket ilmu parenting kenabian. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi ilmu parenting ini banyak, ya. Ilmu parenting ini banyak. Orang-orang barat juga berlomba membangun ilmu-ilmu parentingnya sendiri. Para psikolog, ya, dari Eropa, dari Amerika juga ikut memberikan kontribusi ilmu-ilmu parenting dan lain-lain, ya. Namun sejatinya sebagai umat muslim, ya, kita fokus terlebih dahulu kepada apa yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita semua, ya. Karena setelah digali, ternyata ada banyak sekali, ya, ajaran Islam ini tentang bagaimana membangun keluarga, bagaimana membangun keluarga menjadi learning family. Nah, kira-kira begitu, ya.
membangun keluarga menjadi learning family, ya. Keluarga yang senantiasa bersemangat untuk belajar karena menyadari pentingnya belajar dan karena menyadari wajibnya belajar. Nah, ya, karena menyadari wajibnya belajar. Oke. Nah, paling tidak ada 3 hal penting nih. Kenapa kita perlu belajar parenting dan kenapa kita perlu bersemangat menjadi penyuluh pengasuhan. Nah, gitu ya. Yang pertama, nah, ya, parenting adalah, ya, atau urgensinya adalah membantu anak mencapai good life-nya atau kehidupan yang baik. Nah, membantu anak mencapai good life-nya atau kehidupan yang baik. Seorang anak, ya, baru lahir, ya, masih bayi, ya, belum banyak punya ilmu, bahkan belum bisa ngapa-ngapain, ya. Makan masih dibantuin, ya, mandi masih dibantuin, dan lain-lain. Oleh karena itu mereka memerlukan pendamping, ya, pendamping untuk kelak dewasa dia bisa membangun kehidupannya sendiri, ya, membangun kehidupan yang baik. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi artinya inilah yang mau kita usahakan, ya, agar anak punya bekal, ya, untuk membangun kehidupan yang baik. Apakah hanya tugas orang tua saja? Tentunya tidak, ya, tapi juga melibatkan beberapa institusi, ya, seperti sekolah, ya, masih kecil ada PAUD, ya, dan lain-lain. Namun inti dari semua itu sebenarnya adalah orang tuanya, ya. Ketika pun mencari sekolah, maka orang tuanya harus berperan dengan baik, ya. Bagaimana mencari sekolah yang paling cocok atau paling selaras misalnya dengan ajaran agama yang benar, sehingga anak punya panduan untuk membangun kehidupan yang baik di kemudian hari, ya. Kenapa ini menjadi semakin penting lagi? Karena kita sebagai orang tua mungkin tidak bisa mendampingi terus menerus, ya. Kita juga terbatas umurnya, gitu, ya. Dan rata-rata orang tua duluan, ya, yang meninggalkan kita dan lain-lain. Sudahkah pada saat itu anak dibekali oleh good life, ya, bekal untuk membangun kehidupan yang baik, ya. Kehidupan yang baik secara sederhana adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari panduan Rasulullah SAW, gitu, ya. Bagaimana tuh anak bisa mengenal sunnah, ya, bisa mengenal ajaran Nabi, ya, dan lain-lain kalau tidak ada pendampingan, kalau tidak ada parenting, kalau tidak ada pengasuhan. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini yang pertama, ya. Dan tantangannya ternyata hari ini itu jauh lebih luar biasa, ya. Di luar sana hal-hal yang berpotensi, ya, membelokkan anak dari membangun kehidupan yang baik ternyata banyak sekali, gitu, ya. Oleh karena itu pendampingan ini menjadi semakin penting, gitu, ya. Artinya orang tua kemudian membangun strategi, ya, atau bahkan membangun kurikulum, ya, membangun kurikulum nih, bagaimana agar, ya, pelan-pelan, perlahan-lahan itu anak mampu membangun good life-nya atau kehidupan yang baiknya. Nah, gitu, ya. Udahlah anak harus diajarin dulu, ya. Tapi ternyata kalau di masa-masa pentingnya harusnya kita mendampingi dan mengajari anak, anak lebih banyak terpengaruh dunia luar yang tidak seutuhnya baik, ya, yang tidak seutuhnya mengantarkan mereka pada good life-nya. Nah, ini menjadi berbahaya, gitu, ya. Tadinya udah lurus di rumah, begitu keluar rumah belok, ya. Yang tadinya udah fokus, ya, lurus sampai keluar rumah belok lagi, sampai keluar rumah belok lagi, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita perlu waspada dan hati-hati, gitu kira-kira. Atau, ya, di rumah kita baik, begitu main ke tetangga, nah, ada pengaruh yang kurang baik, sehingga apa?
yang ini juga harus belajar, rumah yang ini juga harus belajar, rumah yang ini juga harus belajar. Gitu ya. Oleh karena itu, pendidikan anak dalam Islam ya, sebenarnya bukan hanya mendidik anak, tapi juga membangun peradaban ya. Tapi juga itu adalah panduan membangun peradaban ya. Membangun peradaban. Jadi artinya bukan hanya membangun anak dalam keluarga-keluarga kecil, tapi juga membangun peradaban yang lebih besar ya. Bukan hanya 1-2 rumah ini, tapi rumah yang ini belajar, rumah yang ini thalabul ilm, rumah yang ini juga belajar, rumah yang ini menjadi learning family, dan lain-lain. Karena itu ada nanti di antara perwakilan masyarakat yang kemudian saling mengajarkan anggota-anggota yang lainnya. Nah, ini yang sedang kita bangun ya. Dan mudah-mudahan dimulai dari Dai Kolot ini gitu. Dimulai dari Dai Kolot ini yang memang sudah punya sebenarnya mesin-mesin penggerak masyarakat ya. Ada LKPD dan lain-lain ya, yang sudah punya mesin-mesin untuk menggerakkan masyarakat. Dan juga Dai Kolot cerminan masyarakat yang multikultural gitu ya. Ada berbagai macam suku dan lain-lain, pendatang dan lain-lain ya. Baik ya. Nah, karena gitu ya, tidak sederhananya ini semua ya, maka tadi potensi-potensi ini ya, potensi-potensi ini perlu terus dikembangkan. Siapa? Orang tuanya dulu ya, baru kemudian putra-putrinya. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, parenting secara khusus. Nah, parenting secara khusus ya, itu sebenarnya diutamakan adalah mendampingi anak menuju akil baliknya. Nah, menuju akil baliknya. Nah, menuju akil baliknya. Jadi bagaimana keutamaan dari pendidikan anak ya, mengasuh anak dan lain-lain, itulah terutama sampai masa akhir baliknya. Sampai masa akhir baliknya. Begitu akhir balik ya, ini anak sudah akan disebut mukallaf ya. Atau anak yang tadinya belum wajib untuk melaksanakan syariat agama, setelah akhir balik sudah wajib untuk melaksanakan syariat agama. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian orang tua mendampingi, membersamai, sehingga ketika memasuki akhir balik ya, anak sudah siap melaksanakan syariat agamanya ya, dengan penuh semangat ya, tanpa disuruh-suruh, tanpa dimarahin, tanpa diuber-uber, tanpa dikejar-kejar dan lain-lain. Nah, ini dia. Beberapa hadis itu merujuk pada usia 15 tahun ya, 15 tahun. Salah satunya dari kisah sahabat-sahabat Nabi yang usia 14 tahun minta izin kepada Nabi untuk diizinkan perang, kan begitu ya. Namun belum diizinkan. Kemudian tahun berikutnya udah 15 tahun minta diizinkan ikut perang ya, baru diizinkan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi salah satu penjelasannya adalah itu ya. Dan kemudian Rasul juga menikahkan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat mudanya itu berkisar umur setelah 15 tahun. Artinya 15 tahun itu diharapkan anak sudah balik dan juga akal. Balik adalah kondisi biologisnya. Nah, biologis ya. Jadi kalau laki-laki sudah mimpi basah gitu ya, jerawatan, nah ya, suaranya jadi ngebas gitu. Tadinya suara anak kecil, kemudian jadi ngebas ya, maka ini sudah balik ya. Kalau perempuan ya sudah haid ya terutama. Namun balik saja belum tentu yang bersangkutan sudah akal ya. Atau akal ini kaitannya dengan akal, dengan pikiran, dengan kematangan, dengan maturity, dengan kedewasaan gitu ya. Ada banyak anak yang badannya sudah besar ya, suaranya sudah ngebas ya,
badannya sudah besar dan lain-lain, tapi kemudian akilnya belum. Nah, ya, kedewasaannya belum, ya, keinginan beribadahnya belum dan lain-lain, ya. Pemahaman agamanya belum dan lain-lain. Oleh karena itu, inilah terutama, ya, parenting yang menjadi fokus utama orang tua. Jadi tujuan global kedua adalah mendampingi anak masuki akil baliknya. Setelah akil balik, anak tanda kutip, ya, sudah wajib melakukan syariat agama, sholat, ya, 5 waktu, ya. Hari ini saja mahasiswa sholat masih bolong-bolong, gitu, sebagian, ya. Ada yang hari ini 4, besok 3, besoknya lagi 5, besoknya lagi 3, dan lain-lain. Maka itu indikasi sebelum akil balik, ya, pendampingan, ya, tarbiyah orang tua ini belum cukup mumpuni, sehingga setelah periode ini mereka tadi belum dewasa seutuhnya. Nah, gitu ya. Dan yang ketiga, ya, yang paling penting dari parenting adalah menjaga anak dari godaan setan. Nah, menjaga anak dari godaan setan. Setan itu tidak hanya menggoda anak-anak, ya, tapi menggoda orang tuanya juga, ya. Jadi dipahamkan pada anak bahwa musuh yang paling nyata adalah setan. Atau syaiton, gitu ya. Inilah musuh yang paling nyata. Bukan teman-temannya yang nakal, bukan. Justru teman-teman yang nakal dirangkul untuk menjadi baik. Bukan tetangga-tetangganya yang kurang baik perilakunya, bukan. Justru mereka dirangkul untuk menjadi baik. Musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman adalah setan, ya. Jadi dipahamkan. Dan setan hari ini, ya, bisa masuk dalam beragam bentuk. Artinya menggoda manusia dengan beragam saluran. Saluran HP, saluran televisi, saluran dan segala macamnya lagi, ya. Hiburan-hiburan, ya. Saluran korupsi barangkali, ya, nepotisme dan lain-lainnya. Ada banyak saluran di mana mereka menggoda manusia untuk keluar dari jalan yang benar. Nah, maka inilah pengantarnya, ya. Kenapa parenting ini begitu penting, gitu kira-kira. Dan kenapa membangun learning family ini, ya, begitu menjadi tugas yang perlu dilaksanakan dari awal, ya. Baik bagi keluarga-keluarga yang sudah punya anak, ya, sudah berumah tangga, ya, namun ilmunya masih minim, masih sedikit, maka perlu terus belajar. Maupun mereka-mereka yang akan menjadi orang tua di kemudian hari, ya. Sehingga ketika sudah mendampingi istrinya dan lain-lain, sang imam akan sudah bisa kemudian memberikan pembimbingan kepada istrinya dan kemudian kepada putra-putrinya. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillah. Pak Febri, paket pembelajaran hibrida ini terwujud atas sinergi dan kerjasama dengan Departemen Sosiologi Unpad.